Ternyata di Jawa Timur sekitar Surabaya itu ada sentral pabrik pembuatan tahu yang bahan bakarnya menggunakan sampah plastik. Itu, tapi isu itu beredar sudah seperti itu. Ya, itu sih pimpinan. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk teman-teman anggota Komisi 9 dan juga Kepala BPOM dan seluruh jajarannya. Jadi gini Pak, saya 2 minggu lalu dikejutkan dengan video yang viral, bukan hanya di Indonesia, tapi viralnya sampai internasional Pak. Itu video yang dibuat, video dokumenter, kalau nggak salah, itu judulnya adalah Indonesia's Toxic Tofu, Time Bomb Poisoning Million Daily. Di situ dia di video dokumenternya dia melakukan penelitian dan pembuatan dokumenter bahwa ternyata di Jawa Timur sekitar Surabaya itu ada sentral pabrik pembuatan tahu yang bahan bakarnya menggunakan sampah plastik. Nah, itu kebayang bagaimana berbahayanya bukan hanya paparan-paparan dari sisa-sisa residu plastik yang masuk ke tahu-tahu itu, tapi juga udara-udara asap-asapnya juga yang mungkin itu bukan mungkin udah pasti meracuni pekerja-pekerjanya dan juga penduduk-penduduk sekitar. Dan ini bukan suatu hal yang baru, dan itu sentral pembuatan tahu itu tersentral, dan itu yang beli itu setiap hari udah pasti banyak sekali, ribuan bahkan mungkin lebih dari itu. Dan ironis ya, sebetulnya 5 tahun yang lalu saya juga sudah melihat ada video dokumenter juga dibuat oleh ABC News Australia yang meneliti soal ini juga di Indonesia, lagi-lagi di Indonesia itu sampai sampah-sampah plastik itu diimpor dari luar, dari negara luar untuk ke Indonesia untuk dijadikan bahan bakar pembuatan tahu tersebut. Nah, bagaimana ini di sini BPOM, apa yang akan dilakukan BPOM untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang lain atau mungkin pemerintah daerah setempat, karena saya takutnya bukan hanya di Jawa Timur saja, takutnya ada tempat-tempat lain yang juga menggunakan bahan bakar plastik ini sebagai bahan bakar pembuatan makanan, karena memang pasti biayanya murah. Cuman kan kebayangnya itu toksiknya, racunnya tuh luar biasa pasti. Nah, ini video yang kemarin itu yang 2 minggu lalu sudah ditonton lebih dari 2,6 juta di penduduk viewers di seluruh dunia. Jadi saya minta BPOM serius untuk soal ini, karena ini ternyata saya yakin bukan cuma baru tahun ini saja, tapi sudah bertahun-tahun. Dan tahu kan adalah makanan kesukaan kita dan makanan umum yang dikonsumsi oleh banyak masyarakat Indonesia. Saya minta BPOM harus serius untuk masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala, pertama saya ingin sama juga ya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Surya tadi. Saya udah nonton videonya Pak, ngeri Pak. Saya tuh biasanya suka banget makan tahu, tapi setelah nonton video yang ditonton yang sama nih yang ditonton oleh Pak Surya tadi yang disampaikan ke kita semua, saya hampir nggak makan tahu nih Pak 2 minggu ini. Jadi saya minta Pak Badan POM untuk bisa memeriksa tempat-tempat seperti ini Pak, ya, karena tempat produksi tahu itu nggak hanya di Surabaya, di Jakarta juga ada, ya, namanya KOPTI, itu Koperasi Produksi Tahu Tempe. Kalau lihat videonya kok sekilas sepertinya mirip-mirip ya, tempat produksi tahu itu di beberapa kota seperti itu. Jadi saya berharap Badan POM bisa mendatangi tempat-tempat tersebut, ya. Kalau ada pelanggaran, mungkin apa yang bisa dilakukan ditindak, sehingga bahan pangan yang seperti ini tidak tersebar luas ke masyarakat. Kalau perlu, mungkin produsennya juga harus diberi pembinaan, Pak, sehingga bisa memproduksi dengan cara produksi yang baik dan benar lah, gitu. Tentang isu yang berhubungan dengan tahu, karena ini kan perlu kami jelaskan bahwa yang beredar video itu sebetulnya pabrik tahu. Kami dapat laporan isu ini muncul sebetulnya sejak tahun 2019 dan sudah ditangani oleh Gubernur Jawa Timur. Nah, kasus yang sedang ditangani oleh
Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi perizinan dan Badan POM Surabaya akan cek kembali ke lokasi kalau itu sudah menjadi viral ya. Nah, tetapi kami juga dari tim kami, dari Badan Pengawas dan balai-balai besar dan balai seluruh Indonesia tentang tahu ini, kami juga sebetulnya turun ke lapangan, turun ke pasar dengan adanya yang program yang disebut dengan pasar pangan yang aman. Kita ada program seperti itu dan kami turunnya setiap kapan, yaitu ada yang tiap bulan sekali melakukan sampling, ada yang 2 kali sebulan, tergantung kapasitas personil yang kita miliki di daerah. Karena memang harus dimaklumi bahwa idealnya kita punya unit pelaksana teknis itu ada di setiap Dati 2, minimal ada di setiap Dati 2. Unit pelaksana teknis kami baru ada 76 dari seluruh Indonesia, yang jumlah Dati 2 kita adalah 514 ditambah 38 provinsi, tentu sangat-sangat terbatas. Jadi ditanya tentang bagaimana kami mengamankan pengamanan pangan, khususnya yang menyangkut isu tofu atau tahu, kami sudah turun, khusus untuk yang beredar, isu yang muncul sebetulnya tidak 2019 menurut pengecekan kami. Tapi tentu masukan dari sini, kami sudah koordinasi dengan Balai Besar Jawa Timur, Surabaya, untuk segera turun kembali. Jangan sampai sudah ditindaki tahun 2019, sekarang muncul lagi. Itu, tapi isu itu beredar sudah seperti itu. Ya, interupsi pimpinan. Silakan. Ya, Pak jadi memang itu sudah pernah ada isu itu tahun 5 tahun yang lalu, sempat ditayangkan di ABC News Australia sampai di Australia. Tapi ini yang baru ini adalah baru video yang baru dirilis 2 minggu yang lalu. Jadi adalah video baru yang nanti saya kasih linknya dari Andrew Fraser ini, yang dia baru melakukan video dokumenternya baru terbilang baru. Itu aja. Terima kasih pimpinan. Jadi terima kasih Bapak, kami akan cek ke lapangan untuk memastikan hal itu. Tapi bukan hanya yang di Jawa Timur tentunya. Ini menjadi catatan kami juga untuk seluruh unit pelaksana teknis tinta di seluruh Indonesia.